Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaqsibun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama untuk mensyukuri atas keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai saat ini bisa bernapas dan masih bisa melanjutkan sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita sebagai makhluk ciptaan Allah dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat selama dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sejenak untuk meninggalkan segala macam aktivitas kegiatan yang mana setiap manusia di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini mungkin memerlukan kebutuhan hidup bekal beribadah. Berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Marilah kita simak di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 yang ayatnya sudah saya bacakan, yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96 ini. Di dalam kita memaknai dari ayat ini, marilah kita periksa dalam perjalanan yang telah kita lalui selama kita mengisi kehidupan di alam dunia ini. Apakah
di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah itu kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sudahkah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Sebagaimana difirmankan tadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, bahwa Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kalau kita sebagai umat manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci keberkahan dalam hidup satu-satunya adalah kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai kita bangun pagi, lalu kita memikirkan apa yang harus kita perbuat untuk hari ini dalam rangka berupaya, berusaha memenuhi kebutuhan hidup agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin di dalam memenuhi kebutuhan hidup mencari nafkah tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kehidupan di alam dunia ini, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Tetapi pikiran kita lupa untuk mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita berangkat dari rumah pun kita lupa untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungannya kepada Allah, memohon agar dimudahkan dari segala macam urusan-urusan yang akan kita kerjakan pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berangkat dengan tidak dibekali doa dan tidak dibekali ilmu dan tidak dibekali dengan apa yang kita akan usahakan pada hari ini itu. Apakah kita mendapatkan ridho atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika seandainya kita sebagai hamba Allah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita mau melangkahkan kaki dari rumah kemana saja, apakah itu sebagai pegawai negeri, apakah itu sebagai pegawai swasta yang bergerak di bidang perdagangan dan usaha-usaha yang lainnya, apakah itu sebagai petani untuk mencari nafkah dalam usaha di bidang pertaniannya. Kalaulah kita di dalam melangkahkan kaki keluar dari rumah itu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, bahwa kita berlindung kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan yang akan kita perbuat dan kerjakan pada hari ini hanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ini dilakukan oleh setiap umat manusia yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya selama dalam perjalanan hidupnya keluar dari rumah menuju ke tempat pekerjaannya, Allah akan memberikan perlindungan, keselamatan dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Dan setelah sampai di tempat tujuan pun, insya Allah, Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahan kepada kita. Dan kita selalu mohon pertolongannya. Apa saja yang kita perbuat pada hari ini, insya Allah akan menjadikan keberkahan
dan hasilnya pun insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang-orang, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari hanya memikirkan untuk kepentingan hidup sesaat, hanya memikirkan kepentingan hidup yang mungkin yang dipikirkan dalam kehidupan itu lupa melaksanakan perintah Allah, lupa untuk mensyukuri atas nikmat Allah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Karena sholat wajib yang 5 waktu merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan akan dihisab nanti tatkala kita kembali menghadap kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang mendapatkan ridho dari Allah hanyalah Islam. Kita sebagai umat Islam yang mengaku dirinya Muslim, beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, patuh dan taat, tidak sampai melalaikannya. Khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan dan dirikan selama kita hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kalau kita sebagai umat muslim yang beragama Islam patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah jalan-jalan kemudahan yang kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan memberikan keberkahan serta kelancaran dan keselamatan dalam kehidupan di alam dunia ini. Hadirin saudara-saudara, marilah kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang kita jalani di sisa kehidupan kita ke depan, untuk selalu mawas diri, berhati-hati, mengevaluasi setiap langkah tindakan yang akan kita perbuat ini. Jangan sampai ada salah satu tindakan, ucapan dan langkah perbuatan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau di dalam melakukan aktivitas kegiatan selama hidup di alam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, dari tindakan, ucapan dan langkah perbuatan yang kita perbuat itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab yang akan kita terima tatkala kita sudah mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini. Maka pergunakanlah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk selalu memohon ampunannya kepada Allah dari segala macam perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Dari lisan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari langkah-langkah yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, serta seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, hanyalah kita mengingat kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, serta menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita memohon perlindungannya, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, seluruh aktivitas, amal, ibadah, serta usaha-usaha yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini diterima oleh Allah, dan Allah mudahkan jalan-jalannya. Dan insya Allah
Kalau kita selalu ingat kepada Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi kehidupan, di mana saja kita berada, Allah akan bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap manusia itu tentunya mempunyai kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan. Mudah-mudahan kekurangan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kekurangan-kekurangannya dapat kita selalu memperbaikinya dan memohon ampunannya kepada Allah. Jangan sampai kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh Allah menjadikan dosa dan menjadikan azab, laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita selalu memohon pertolongan serta perlindungannya, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mendapatkan pertolongan, jalan keluar untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari di alam dunia ini. Karena banyak sekali manusia dalam kehidupan di alam dunia ini hanyalah mengeluh dan mengeluh, tetapi lupa untuk mensyukuri atas keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Misalnya tatkala kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa bahwa Allah telah memberikan kesehatan begitu lama dalam perjalanan hidup di alam dunia ini. Tatkala diberikan peringatan, ujian berupa penyakit, baru saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, sudah mengeluh, sudah merasa gelisah, dan banyak kita tidak mensyukuri atas kenikmatan sewaktu kita diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah. Dan kita lupa tatkala Allah memberikan kesempurnaan kesehatan kepada kita, kita seenaknya melaksanakan aktivitas kegiatan di alam dunia ini, menghiraukan, melalaikan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Selama hidup di alam dunia ini, mungkin banyak saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita diberikan keluasan rezeki yang melimpah oleh Allah, lupa untuk mengeluarkan zakat yang harus ditunaikan setiap perolehan rezeki yang Allah berikan. Sehingga tatkala sudah nisab pun tidak sampai dikeluarkan zakatnya, malah hanya memikirkan untuk kepentingan kehidupan di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar, lupa untuk memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan perolehan rezeki yang Allah berikan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya, jangan sampai ada saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang lalai tatkala Allah memberikan keluasan rezeki, kemudahan di segala macam urusan-urusannya. Jangan sampai tidak mengeluarkan zakat, jangan sampai tidak bisa bersedekah, jangan sampai tidak bisa mengeluarkan wakaf, padahal mampu untuk mengeluarkan wakaf, mampu untuk mengeluarkan zakat dan bersedekah. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat di mana saja berada, perlu diketahui harta dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk bersenang-senang, berpoya-poya, dipergunakan semaunya sesuai dengan kehendak hati nurani kita untuk memenuhi, melampiaskan hawa nafsunya. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipergunakan sesuai dengan yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya mendapatkan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala satu saat Allah mengambilnya kembali, rezeki titipan yang dititipkan oleh Allah kepada saudara-saudara kita yang mempunyai harta melimpah dengan cara Allah, maka kita akan menyesal kalaulah titipan rezeki yang Allah amanahkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan amanah titipan, rezeki yang diberikan oleh Allah dengan harta kekayaan yang melimpah. Akhirnya dikarenakan tidak mau mengeluarkan zakat, wakaf, dan sedekah, maka terjadilah bencana menimpa kepada saudara-saudara kita dengan bencana gempa bumi, dengan bencana kebakaran, dengan bencana berbagai macam bencana yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, jangan sampai perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita itu diambil dengan cara Allah, dengan bencana alam yang mungkin tidak dikehendaki oleh kita. Dan kita sebagai umat manusia hanya berharap dan mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan, Allah bimbing kepada kita jika seandainya